Manusia merawat giok, giok menjaga manusia. Tahun 1790, di sebuah pedesaan di Tiongkok kuno, hidup seorang wanita tua bernama Mei Feng. Mei Feng merupakan seorang janda yang tinggal bersama putra dan menantu, beserta kedua cucunya yang masih kecil, di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Meskipun Mei Feng, yang dulunya seorang dayang selir liu telah pensiun belasan tahun, semangatnya untuk tetap beraktivitas masih terus menyala, di mana setiap hari ia masih mengambil jarak 5 km lebih, melintasi lereng bukit dan sungai untuk pergi mengurus sawah. Putra dan menantu Mei Feng amat mengasihinya, dan kerap menasihatinya untuk tidak lagi mengurus sawah. Namun, Mei Feng tidak dapat menuruti hal tersebut, menyadari dengan tetap mengurus sawah, ia masih dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga putranya. Suatu hari, ketika Mei Feng sedang berjalan pulang rumah sehabis mengurus sawah, tiba-tiba terjadi bukit longsor. Mei Feng terkesiap. Dalam kepanikan, ia berusaha berlari dengan langkah yang sempoyongan. Namun, ia terpeleset jatuh dan kepalanya terbentur sesuatu. Sebuah batu besar pun meluncur cepat dari atas bukit, lantas menghimpit sebelah lengan Mei Feng. Perlahan, pandangan Mei Feng menjadi gelap. Malam merangkak tua, putra dan menantu Mei Feng pun berusaha keras mencari orang tua mereka yang tidak kunjung kembali ke rumah. Sayangnya, satu-satunya jalan di lereng bukit telah tertutup bebatuan, sehingga dalam kondisi yang gelap keberadaan Mei Feng tidak dapat ditemukan. Sayup-sayup, ternyata Mei Feng dapat mendengar suara putra dan menantunya yang terus memanggilnya entah dari arah mana. Ia lantas terjaga dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit kembali. Sayangnya, lengannya masih terhimpit batu besar. Tetapi, ajaibnya ia tidak merasakan sakit. Tangannya seakan hanya tersangkut pada sesuatu, masih dapat bergerak-gerak ringan. Perlahan Mei Feng pun mencoba menciutkan jemari-jemarinya, lantas dengan mudah menarik keluar lengannya dalam kondisi utuh. Mei Feng terkejut, ia sulit percaya. Ternyata, sedari awal yang telah menopang batu besar itu, agar memberikan ruang gerak untuk lengannya adalah sebuah gelang giok jedit yang dikenakannya. Seakan memahami situasi, selang beberapa detik saja setelah lengan Mei Feng selamat, gelang jedit yang masih terjebak di bawah runtuhan pun pecah, kemudian batu besar di atasnya ambruk seketika ke dasar. Apa yang terjadi bila sedari awal gelang itu tidak menopang beban dari batu besar tersebut? Lengan Mei Feng mungkin telah remuk tak tertolong. Tanpa sadar, Mei Feng menitikkan air mata haru, merasa amat bersyukur. Sekilas ia mengenang kembali masa lalu, ketika gelang jedit itu diberikan selir liu kepadanya di hari ia dibebas tugaskan sebagai dayang istana. Setelah hampir seumur hidup mengabdi kepada majikannya tersebut, gelang itu telah dirawat olehnya belasan tahun. Mungkinkah gelang itu mencoba menunjukkan eratnya ikatan batin di antara mereka, dengan cara menjaganya agar terhindar dari bencana? Manusia merawat giok, giok menjaga manusia. Sebagai wujud syukur dan terima kasih, Mei Feng pun meraih sejemput pasir di sekitar dengan sepasang telapak tangannya, lantas menaburkannya di atas reruntuhan yang kini mengubur gelang giok jedit kesayangannya. Saya telah menguburmu dengan setulus hati, ucap Mei Feng yang kemudian berjalan menjauh. Tak lama, ia pun bertemu kembali dengan putra dan menantunya. Sejak saat itu, menjadi sebuah tren di Tiongkok, di mana orang-orang gemar mengenakan giok untuk menjaga diri. Tidak hanya bagi orang tua, di era modern, para remaja juga mengenakan giok untuk mendapatkan benefit dari benda indah tersebut.